Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang bahasa Inggris, kembali lagi bersama saya di channel Magenta English Course. Oke, di video kali ini saya masih membahas tentang phrase. Oke, di video sebelumnya saya pernah membahas tentang noun phrase. Oke, di kali ini saya membahas tentang adjective phrase. Oke, sebelum ke pembahasan, silakan subscribe dulu channel ini, karena di channel ini akan banyak membahas tentang bahasa Inggris. 3, 2, 1, let's go. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan yang telah saya sediakan di sini, yakni tentang adjective phrase. Oke, adjective phrase merupakan jenis-jenis frase yang kedua, karena di video sebelumnya saya pernah bahas tentang jenis-jenis frase yang pertama, yakni noun phrase. Oke, di video kali ini kita bahas tentang adjective phrase. Adjective phrase, kalau dilihat dari segi definisinya, di sini adalah frase yang inti atau headnya berupa adjective. Adjective artinya kata sifat. Berarti head atau inti di sini harus kata sifat atau adjective. Dan polanya di sini modifier, head modifier. M artinya modifier, H artinya head, M di sini artinya modifier. Berarti di sini posisi modifier bisa sebelum head dan bisa juga setelah headnya. Oke, supaya lebih jelas kita langsung saja ke contoh di bawah ini. Oke, contoh yang pertama di sini agak malas, yang kedua cukup uang, dan yang ketiga cukup malas. Oke, caranya adalah seperti frase atau jenis-jenis frase yang pertama di video sebelumnya, yakni kita tentukan head dan modifier. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yakni agak malas. Agak malas. Langkah pertama, kita harus tentukan head modifiernya terlebih dahulu. Kira-kira di sini agak malas, yang mana yang bisa dijadikan sebagai head dan yang mana yang bisa dijadikan sebagai modifier, sebagai penjelas. Oke, di sini yang bisa dijadikan sebagai head adalah malas. Oke. Yang bisa dijadikan modifier adalah agak. Berarti di sini headnya. Oke, ini modifier. Oke, modifier head. Langkah kedua, kita harus tentukan atau mencari kelas kata daripada malas dan agak. Malas, yakni lazy. Kelas kata daripada malas adalah adjective. Oke. ADJ. Oke. Dan agak, kelas kata daripada agak adverb. Oke. Adverb. Nah, adverb bisa menjelaskan adjektif. Oke. Nah, sekarang bagaimana bahasa Inggrisnya daripada agak malas ini? Apakah lazy rather atau rather lazy? Bahasa Inggrisnya seperti di bawah ini, yakni rather lazy, bukan lazy rather. Jadi rather lazy ini merupakan rangkaian daripada adjective phrase. Oke, ini adalah rangkaian adjective phrase yang biasanya saya singkat dengan AP. Oke, yang biasanya saya singkat dengan AP. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua, yakni cukup uang.
caranya sama seperti contoh soal yang pertama tadi, yakni agak malas. Kita harus tentukan head dan modifier terlebih dahulu. Nah, kira-kira di sini yang mana yang bisa dijadikan head dan yang mana yang bisa dijadikan modifier? Oke, di sini yang bisa dijadikan sebagai head adalah uang. Berarti ini headnya. Oke. Dan cukup dia sebagai modifier atau sebagai penjelas. Dia menjelaskan uang. Nah, selanjutnya mencari kelas kata daripada uang dan cukup. Kalau uang ini kelas katanya adalah noun atau kata benda. Oke. Ini kelas katanya adalah noun. Cukup kelas katanya adalah adverb. Oke, dia memiliki dua kelas kata, ada adverb dan adjektif. Oke, di sini adjektif, adverb dan adjektif. Nah, sekarang di sini adverb bisakah menerangkan noun dan adjektif bisakah menerangkan noun? Oke, perlu teman-teman tahu bahwasanya adverb ini dia berfungsi atau bertugas sebagai kata penjelas atau menerangkan avas. Apa itu avas? Avas itu adalah singkatan daripada A, yakni adverb, V, yakni verb, A, yakni adjektif, dan S, yakni sentence. Nah, kalau adjektif dia berfungsi atau menerangkan noun. Berarti di sini adverb dia tidak bisa menerangkan noun atau kata benda. Berarti kita zoret saja. Oke, sekarang adjektif dia bisa menerangkan noun. Berarti cukup uang ini dia merupakan rangkaian daripada noun phrase. Nah, sekarang bagaimana bahasa Inggrisnya daripada cukup uang ini? Bahasa Inggrisnya seperti di bawah ini. Oke, enough money, bukan money enough. Berarti enough money ini rangkaian daripada non phrase. Oke. Saya kasih tanda di sini biar mudah kita memahaminya. Enough money rangkaian daripada non phrase yang biasanya disingkat dengan NP. Oke, yang biasanya saya singkat dengan NP. Oke, selanjutnya contoh soal yang nomor 3, yakni cukup malas. Caranya sama seperti agak malas dan cukup uang. Kita tentukan head dan modifier. Oke, sekarang di sini cukup malas, kira-kira yang mana yang bisa dijadikan head dan yang mana yang bisa dijadikan modifier? Apakah cukup? Apakah malas? Oke, di sini yang bisa dijadikan head adalah malas. Oke, ini sebagai head. Berarti cukup ini sebagai modifier. Oke, ini modifier. Selanjutnya kita cari kelas kata daripada cukup dan malas. Nah, di sini malas kelas katanya adalah adjektif. Oke. Saya singkat dengan adj. Oke. Saya singkat dengan adj. Oke. Selanjutnya cukup. Tadi di sini adverb dan adjektif. Berarti di sini kelas katanya adalah adjektif dan adverb. Oke, ini adjektif. Oke, disingkat dengan adj. Itu maksudnya adalah adjektif. Nah, selanjutnya adverb bisakah menerangkan adjektif dan adjektif bisakah menerangkan adjektif? Nah, perlu teman-teman tahu bahwasanya adverb dia berfungsi atau bertugas menerangkan adjektif, verb, adverb, dan sentence. Biasanya disingkat dengan avas. Oke, dan adjektif
adjektif dia menerangkan atau bertugas sebagai penjelas daripada noun atau menerangkan noun, yakni kata benda. Berarti adjektif di sini tidak bisa menerangkan adjektif, berarti kita zoret saja. Berarti adverb dia bisa menjelaskan adjektif. Maka cukup malas ini adalah rangkaian adjective phrase. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya sekarang? Cukup malas, bahasa Inggrisnya seperti di bawah ini, yakni lazy enough. Nah, kenapa di sini susunannya lazy enough? Kenapa tidak enough lazy? Karena khusus untuk enough yang artinya adalah cukup, yang bisa jadi dia sebagai adjektif atau adverb jika headnya berupa noun atau yang diterangkan itu adalah benda, maka posisinya enough ini adalah tetap di awal. Contohnya seperti cukup uang, yakni enough money. Nah, bagaimana kalau headnya berupa adjektif ya atau adverb, maka posisi enough ini harus di terakhir atau setelah head-nya. Oke? Lagi sekali, khusus untuk enough, ketika dia memodifieri atau menjelaskan kata benda seperti uang atau cukup uang ini, posisinya tetap di awal atau sebelum head. Kalau dia menjelaskan atau memodifieri adjektif atau adverb, posisi enough ini setelah head atau yang dia terangkan seperti lazy ini. Nah, jadi lazy enough ini merupakan rangkaian daripada adjective phrase. Lazy enough. Nah, jadi lazy enough ini merupakan rangkaian daripada adjective phrase yang biasanya disingkat dengan AV. AV ini maksudnya adalah adjective phrase. Guys, itulah pembahasan tadi tentang adjective phrase, dan tunggu video selanjutnya di channel Magenta English Course.